Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu satu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, tidak pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan. Itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih. Kita nggak usah benar-benar pakai baju putih. Meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya, Yesus yang naik ke sorga dengan kelihatan secara jasmani. Akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik. Juga di Tiongkok ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa sore hari ini kita semua hadir bersama-sama untuk menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Raja, segala Raja, Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Yeay. Haleluya. Sebab Dia yang layak disembah. Haleluya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada haleluya, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, haleluya. Yes, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipuja. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Yesus, Yesus Kau yang kami puja. Yesus Kau yang kami sembah. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Yesus selamanya. Haleluya. Hati kami milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan. Segenap jiwa, segenap roh, semua milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus
bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, yes, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti amin. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. There is none like You Jesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang mengakui Yesus Kristus, tidak ada Tuhan selain Dia. Berikan kemuliaan paling meriah. Ya, haleluya. Sebab Dia baik, amin. Kasih senyum kiri kanan sambil katakan, Tuhan kita baik. Haleluya. Sebab Engkau baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Masa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku.
ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan, Allah kemenanganku. Berikan jempol kita. Dia sungguh baik, amin. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan sekali lagi, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. Hallelujah. So good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Haleluya. Dia baik buat kita, amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang kita andalkan. Hanya Dia satu-satunya yang kita percaya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu
Jemaat Tuhan katakan satu-satunya yang kuat. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sebab hanya Dia yang bisa kita andalkan. Hanya Dia yang bisa kita percaya. Oh, amin, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, oh satu-satunya. Haleluya. Biar hati kami melekat mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Lord, only You, oh God. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Dengar doa kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, bahwa Kau Tuhanlah satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Bukan kekuatan kami, bukan kekuatan manusia Tuhan, tapi sungguh Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang kami andalkan, itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, buat jadi Tuhan yang dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih buat jadi Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang membebaskan kami. Dan satu hal Tuhan, Tuhan yang jadi Bapa buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami luaskan seluas-luasnya Kau beracara di tempat ini. Jamah setiap kami, each and every one of us Lord. Jamah Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan pergumulan kami. Kau Tuhan yang mengetahui Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan yang susah Tuhan, dan limpahkan yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat tim and praise and worship yang luar biasa.
Terima kasih saya ditemenin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat gak nih hari ini nih? Saya semangat sekali nih. Saya kalau boleh izinkan saya beri judul pembacaan firman kita ini, belajar kita bareng-bareng, sinau bareng kita, judulnya Train Your Faith, Hope and Love. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa kasih ya? Nanti kita akan melihat. Yang pertama, karena tadi iman, pengharapan, dan kasih, kita belajar dan mengupas ini dari iman sendiri, yaitu train your faith, melatih iman. Kita baca dulu definisi iman. Iman itu adalah menuntun kepada kebenaran, lalu mencari Tuhan, dan memiliki keyakinan akan firman-Nya, dan iman juga mempunyai definisi mempercayai kebaikannya. Tapi dalam dua ini kita akan baca juga dalam Ibrani 11 ayat 1. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setuju ya? Iman salah satu definisinya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat, yang kita tidak lihat. Lalu juga ada di Ibrani 6:11 ayat 6a. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan atau Allah. Kita lihat di sini ada dua jenis iman. Kita kupas lagi. Kalau saya boleh pecah atau saya boleh jabarkan, iman itu ada 3 jenis atau 3 karakteristik. 1, iman itu adalah inisiasi dari Tuhan. Inisiasi maksudnya apa ya? Ya inisiasi ya. Tuhan yang memulai. Kita baca di Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Yang kita lihat di sini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya, dalam kalau kita boleh itu terjemahkan dalam karya penebusan. Darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu, jadi bukan karena kita nih. Iman itu bukan kita yang memulai, tapi Tuhan yang modalin. Kalau istilahnya ya. Baru keduanya, iman itu kita baca di Roma 10:17, 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah yang ini pun bukan modal dari kita, tapi dari firman Kristus. Dari mana saudara-saudara? Firman Tuhan yang terdapat di Alkitab Bapak Ibu Saudara, atau kalau yang milenial dalam smartphone-nya atau tabletnya atau laptopnya. Gimana cara menimbulkan iman? Simple kan? Timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan pendengaran akan lagunya Blackpink ya. Bukan lagunya BTS, apa lagu TikTok-TikTokan, bukan. Tapi firman Tuhan. Jadi yang 1A dan 1B, saya ingatkan sekali lagi bahwa iman itu modalnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya menggali, kita hanya mengasah. Lalu yang C, iman juga berfungsi untuk memadamkan panah api. Kita baca di Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu juga bisa jadi perisai iman. Iman yang bagaimana? Yang tadi kita baca berulang-ulang, merenungkan firman Tuhan, kita baca berulang-ulang. Kita gunakan sebagai perisai untuk menghadang panah api.
Panah api tentu bukan panah yang berapi, tapi panah berapi yang ditujukan kepada pikiran kita. Tipu daya si iblis. Perkataan negatif atau fakta-fakta yang si jahat coba tunjukkan kepada kita. Dan kita pernah belajar bersama-sama bahwa fakta itu adalah kejadian sebenarnya. Fakta itu menang kalau disuruh lawan hoax. Ya, tahun 2018-19 banyak hoax bertebaran, setuju? Waktu zaman-zaman Pilpres tuh banyak banget hoax. Hoax itu kalahnya sama apa? Fakta. Tetapi ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Fakta itu bisa kalah. Tentu bukan sama hoax. Tapi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Oleh janji-janji Tuhan yang Tuhan taruh buat Bapak Ibu. Kalau misalnya mungkin ada yang dalam pergumulan, sakit penyakit mungkin atau masalah keluarga. Faktanya mungkin saudara kita masih sakit. Faktanya mungkin keluarga kita masih belum dipulihkan. Faktanya mungkin bisnis kita belum dijamah Tuhan. Pekerjaan kita belum dijamah Tuhan. Itu fakta. Tapi kita punya iman yang berpegang kepada apa? Firman Tuhan. Menangan mana fakta sama firman Tuhan? Haleluya. Jadi kita gunakan firman itu untuk menangkis, untuk memadamkan, untuk menangkal panah api dari si jahat. Ya, itu definisi iman. Ya, lalu yang kedua, tadi yang faith, hope. Nah sekarang train your hope. By the way Bapak Ibu, tadi saya sempat kirim materi ini di WA Group. Jadi kalau mau yang mungkin kelihatannya kurang jelas bisa lihat di WA Group langsung. Kita lihat definisi pengharapan, kita baca di Ibrani 6 ayat 19. 3, 2, 1. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Oh sorry Pak, thank you Pak. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita telaah kata-kata ini. Pengharapan itu adalah sauh itu jangkar. Jangkar itu kan apa? Ada jangkar itu. Yang tahu angker bir ya? Tahu angker bir? Itu lambangnya angker bir. Itu sauh tuh. Pemberat. Jadi kapal kalau mau berhenti itu ada angker bir. Jadi sauh berat itu bisa menyeimbangkan kapal yang begitu besar ketika kapal ingin bersandar atau melakukan sesuatu. Kita baca lagi di sini, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu pengharapan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini bicara apa sih tabir? Kalau tabir kan hordeng, tirai. Tapi apakah secara harafiah? Tentu bukan. Artinya apa sih? Jadi pengharapan itu, jangkar yang kuat itu sudah Tuhan taruh di kekekalan. Di kekekalan. Bukan hanya di masa depan, bukan, di kekekalan. Itu tuh pengharapan yang kita punya, yang Tuhan kasih, itu yang naruh. Yang dilabuhkan tentu bukan kita yang melabuhkan. Kita nggak bisa melabuhkan pengharapan itu sampai kekekalan. Orang besok aja apa yang terjadi kita nggak tahu. 1 jam kemudian apa yang terjadi kita nggak tahu, apalagi kekekalan. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Melanjut yang tadi, fakta sama firman Tuhan, udah gitu ditambahin nama pengharapan. Lalu juga kita baca di Roma 15:13, 3, 2, 1. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Coba direnungkan dulu ayat ini. Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Keren banget gak sih janji-janji Tuhan buat kita? Jujurnya awal-awal ya saya belum lulusan sekolah Alkitab, enggak sekeren Pak Pastor Herman, Ibu Mas Yuan, Kak Kristi yang luar biasa. Saya ketika dapat tugas, dapat amanah, saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Apa yang mau Engkau sampaikan buat jemaatmu di tempat ini? Karena kalau apa yang saya sampaikan, nanti yang saya sampaikan gimana caranya bikin bonti ya. Bikin apa lagi? Green apple ya. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan? Lalu Tuhan, kita punya tema bulan ini train atau melatih. Lalu Tuhan sampaikan faith, hope, and love. Saya pikir, train, kalau train kan itu tindakan aktif ya sepertinya ya. Beberapa minggu yang lalu kita kedatangan Pak Eroy. Dulu waktu sama-sama di Papua, kita suka nge-gym bareng. Ya sekedar informasi, dulu badan saya gak kayak gini-gini. Tidak bulat kayak gini, gak kayak angka 8. Ya angka 6 lah. Latihan itu seperti saya pikir, melatih iman, melatih pengharapan itu kita seperti melatih otot. Dan ada sebagian hal itu ada benarnya. Otot iman harus dilatih supaya membesar. Otot pengharapan dilatih supaya membesar. Setuju. Tapi kok saya dapat pewahyuan baru ya. Bahwa tindakan aktif itu perlu. Karena bayar gimana, tepuk tangan kan harus 2 tangan. Kalau Tuhan mau, tapi kitanya gak mau juga gak akan terjadi. Kita harus siap menerima lawatan Tuhan dalam kariosnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Itu setuju. Tapi di sini kok sepertinya Tuhan yang terlebih rindu. Tuhan terlebih rindu kita dipulihkan, Tuhan terlebih rindu kita disembuhkan, Tuhan terlebih rindu kita dibebaskan, dijadikan dewasa, menerima berkat Tuhan. Terlebih rindu gitu. Jadi ketika saya baca ini, wow, sumber pengharapan. Seperti tadi iman juga. Saya pikir, kita harus beriman kepada Tuhan. Ternyata di depan tadi kan, sepertinya kita banyak menerimanya. Kok kayak begitu ya Tuhan ya? Ternyata pesan yang Tuhan sampaikan itu. Tuhan terlebih rindu. Tinggal kita mau menerimanya apa enggak? Kitanya mau proaktif apa enggak? Di sini Roh Kudus memberi kekuatan. Lalu saya baca lagi yang 17 ini ya. Nehemia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Kita sudah diberkati, kita akan diberkati. Lalu kita baca di Roma 15:13, untuk menguatkan pengharapan kita. Saya rasa di Roma 15:13 ada 2 ayat kunci. Bahwa Allah, Tuhan itu sumber pengharapan. Lalu ada kekuatan Roh Kudus. Supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Gimana caranya? Kalau tadi di iman apa? Mendengarkan firman Tuhan ya, tindakan aktif yang harus kita lakukan. Iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Lalu di sini, supaya pengharapan kita semakin besar, supaya pengharapan kita semakin kuat, Roh Kudus. Kalau yang sudah dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, doa bahasa roh, dikuatkan juga dengan pujian penyembahan, dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, Sang sumber pengharapan, enggak mungkin enggak
pengharapan kita pasti menguat, pasti membesar, pasti mendalam. Lalu saya ulang ya, yang Train Your Hope ada 3. Sudah dilabuhkan kekekalan. Jadi mantep banget itu. Bukan hanya dilabuhkan ke masa depan. Seneng gak kalau Tuhan berjanji bahwa masa depanmu gilang gemilang penuh harapan? Seneng kan? Wah haleluya. Tapi lebih dari itu. Kekekalan. Kalau bahasanya Pak Gembala, untuk lama-lamanya. Itu tuh kekekalan. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Bukan hanya, oh anak kita berhasil, oh cucu kita berhasil, enggak. Kekekalan. Banyak orang yang kita lihat, orang-orang dunia tentunya, yang hidupnya sangat berhasil kalau menurut ukuran dunia. Tapi jalan-jalan yang ditempuh dengan menipu mungkin, dengan korupsi atau dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sukses kelihatannya, tapi kalau kekekalan bagaimana? Dia sukses, dia kaya, dia berlimpah, 10, 20, 30 tahun, anggaplah sampai anak cucunya gak akan habis. Tapi setelah itu, dia, anak cucunya, masuk ke kekekalan, tapi yang gak enak. Tapi kalau kita dilabuhkan kekekalan, lalu Tuhan sumber pengharapan kita nih. Udah gitu, kita bisa ngambil kekuatan, kita bisa dapat kekuatan, kita bisa menggali kekuatan dari Roh Kudus. Dengan apa? Praise and worship, menyembah, berdoa. Tuhan kita tuh. Train your love. Kita baca definisi kasih. Kalau kita tanya definisi kasih ke anak muda ini panjang nih, nggak beres-beres. Bikin 2 hari seminar nggak akan selesai. Tapi Roma 12 ayat 9 menjelaskan dengan simple. Kita baca 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Orang dunia standarnya jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Itu udah keren. Tapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus standarnya lebih tinggi. Dan karena kita pengikut Tuhan Yesus, standarnya ditambahin. Dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Dan jangan pura-pura. Jangan melakukan yang baik. Oh saya melakukan yang baik supaya diizinkan oleh calon mertua menikahi anaknya. Jangan begitu, sungguh-sungguh. Saya pura-pura baik supaya saya diterima kerja di tempat ini. Tapi sungguh-sungguh, lakukanlah yang baik. Itu definisinya. Lalu gimana caranya kita melatih kasih kita? Yang A ini. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh kan? Iman dimodalin. Pengharapan dimodalin. Kasih juga kita dimodalin nih. Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Keren gak sih? Tuhan kita tuh. Tuhan kita bukan Tuhan yang harus kita sogok-sogok baru dia mengasihi kita. Sebelum kita kenal dia, Tuhan udah mengasihi kita. Sebelum kita dirajut dalam kandungan orang tua kita, bukan orang tua ya, dalam ibu. Dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Kerennya Tuhan kita tuh. Lalu yang di B, kita baca di Yohanes 17 ayat 26. 3, 2, 1.
Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Lalu di Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayo, udah dikasih modal, kasih. Lalu Tuhan bertatahnya di mana? Di gunung-gunung, di batu-batu, di gua-gua, di pohon-pohon besar. Bilangnya apa? Di dalam kita. Keren banget gak sih Tuhan kita? Tuhan yang segitu dahsyatnya, itu mau tinggal dalam kita. Kalau kita mau lihat, kita siapa sih? Tuhan yang, ya kalau kita akuin, kita juga belum suci banget. Walaupun kita sudah bertobat, ada hal-hal yang kita secara tidak sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, yang sebenarnya itu kotor. Tapi Tuhan mau bertata dalam kita, tinggal dalam kita. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan Tuhan. Saya ngebayangin begini, ketika kita kotor, ada orang bersih mau datang, oh enggak takut saya kotor. Maksudnya tamunya yang mau masuk takut kotor, karena dia sudah bersih. Tapi ada satu tamu lagi, yang ketika kita kotor pun, dan dia bersih, dia datang, tapi bukan dia yang jadi kotor oleh karena lingkungan kita. Tapi ketika dia datang, malah dia yang membersihkan lingkungan kita. Itu loh Tuhan kita. Luar biasa ya. Lalu yang C, ada satu nih yang harus kita jadi sasaran buat kita, jadi goal buat kita, yaitu kasih yang menjadi dampak. Dari Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 4-7, saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan menanggung segala sesuatu. Tuhan banyak kasih kita modal. Iman. Oh, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Enggak. Tuhan yang milih kita. Jadi jangan sombong sama keselamatan yang kita sudah punya. Jangan memandang rendah ke saudara sepupu kita yang belum mengenal Kristus. Kita cuma beda 1 atau 2 hari mengenal Tuhan lebih dulu. Doain mereka untuk mengenal Tuhan juga. Lalu iman, saya gak bisa ngomong apa. Saya ketika, yang saya bilang tadi, ketika saya dapat untuk melatih iman, kasih, pengharapan dan kasih. Ini saya mau kesaksian sedikit ya. Jujurnya Pak, saya berasa gak layak sekali. Karena beberapa minggu ini saya sedang mengalami suatu pergumulan. Ada suatu bisnis yang butuh konsentrasi penuh saya. Dan sepertinya cukup menyita pikiran saya. Ketika Pak Herman, Pak Gembala memerintahkan saya sebagai tentara Kristus, kita kan harus bilang, yes sir, siap, laksanakan begitu kan ya. Ada gitu TNI Polri ketika komandannya bilang sesuatu, enggak komandan, ogah, antar dulu saya lagi ngamut.
saya lagi feeling bad. Bisa ngomong begitu tuh? Nggak bisa. Jadi saya bilang, ya siap. Tapi makin deket, makin kesini, kayaknya urusan yang saya, bisnis yang saya kerjain, makin riweuh gitu, makin ribet. Bikin saya sempat stres. Ini gimana sih, harusnya nggak sesulit ini. Harusnya cuma segini, kayak begini-begini udah beres. Saya berasa kok kayaknya saya nggak layak ya. Kayaknya saya nggak siap. Kayak jujur Pak Herman, setiap jam tuh sepertinya saya mau menelpon Pak Herman. Dan Pak, mohon maaf Pak, saya nggak sanggup. Setiap jam saya pengen ngomong begitu. Dan cuma dikasih judulnya doang, belum dikasih ayat-ayatnya, apa yang Tuhan mau bagikan ke jemaat Tuhan di tempat ini. Makin panik dong saya. Aduh, ini gimana nih? Tapi ketika saya cari wajah Tuhan, semakin dibukakan sedikit demi sedikit. Dan sungguh mungkin buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang tadi saya share mungkin simple. Tapi buat saya ini menyelamatkan saya sekali. Bahwa mungkin secara nggak sadar saya mikir, oh saya harus sanggup. Saya harus bisa. Ternyata enggak, saya nggak perlu sanggup. Saya nggak perlu bisa. Yang saya perlu cuma Tuhan saya bisa. Tuhan saya sanggup. Tugas saya cuma bilang apa? Ya Tuhan, pakai aku. Ingat Gideon, ceritanya Gideon ketika diserbu, dia itu ngumpet dalam apa? Kayak kita mah kalau zaman sekarang mungkin selai padi kali ya, dulu gandum ya. Ngumpet di penggilingan padi di pojokan. Ketakutan, tapi Tuhan panggil dia apa? Hai pahlawan Tuhan yang gagah berani. Bos, entar dulu bos. Ini orang ngumpet nih. Tapi Tuhan panggil dia apa? Hai pahlawanku yang gagah berani. Mighty valor, man of God, bahasa Inggrisnya. Ketika saya ingat itu, ya Tuhan, emang saya nggak sanggup. Saya nggak bisa dan saya nggak layak. Saya sempat ngotot-ngototan, sempat debat lah. Tuhan saya nggak layak Tuhan. Tahu gak Tuhan jawabnya apa? Iya, emang nggak layak buat bagikan firman. Tahu gak? Kalau tanpa Tuhan, kita masuk gereja aja kita nggak layak kok. Kita muji menyembah Tuhan aja kita nggak layak. Justru karena kita nggak layak, kita butuh Tuhan. Karena kita nggak layak itu, kita butuh Tuhan terlebih dulu. Siapa yang punya iman bisa mencari Tuhan? Enggak, kalau enggak Tuhan kasih. Kalau enggak Tuhan kasih hidayah, bahasa. Dalam bulan Ramadan, pakai istilah muslim dikit-dikit. Kalau Tuhan enggak kasih hidayah, kita enggak bisa mengenal kasih Tuhan. Masih banyak jutaan orang yang perjalanan spiritualnya, bahasa kerennya perjalanan spiritual ya, masih belum menemukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat mereka, belum. Kita, siapa sih kita? Bener gak layak. Lalu saya ketika dibilang masuk ke gereja aja gak layak, apalagi bagi firman. Iya sih, iya bener juga sih. Jadi gimana? Ya mulai sedikit-sedikit dibukakan. Orang sombong Tuhan gak suka. Amin. Semua orang juga tahu ya. Orang sombong Tuhan gak suka. Tetapi orang minder Tuhan juga gak suka. Tahu kenapa? Orang minder itu sama aja sama orang sombong. Kalau orang sombong mengandalkan kekuatan sendiri, benar?
Oh saya bisa. Tahu orang minder apa? Oh saya nggak bisa. Karena dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Itu saya sangat ditegur. Dan ketika dibukakan sedikit demi sedikit, saya melihat, oh Tuhan begitu mengasihi kita ya. Kita ini gak modal apa-apa loh. Iman ya Tuhan ya kasih. Pengharapan ya Tuhan ya kasih. Kasih ya Tuhan yang kasih. Napas ya Tuhan yang kasih. Dengar cerita di India ya. Covid begitu tinggi. Sehingga tabung oksigen sampai kehabisan. Oksigen. Bapak Ibu, nafas enak ya. Saya doakan napasnya enak terus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Tetap prokes, protokol kesehatan. Sambil minum? Enggak. Pesan-pesan sponsor, salah. Air. Iya banyak minum air. Ya Bonti syukur-syukur lah. Enggak bercanda. Oksigen segitu mahalnya, segitu susahnya, segitu sampai kehabisan. Apa sih modal kita? Modal kita cuma apa? Percaya sama Tuhan. Kita punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan kita. Ada satu lagu pujian penyembahan yang dalam masa-masa ini memberkati saya. Tapi tenang, saya nggak akan nyanyi sendiri. Boleh praise and worship maju. Ini lagu lama, tapi membantu saya, memberkati saya sekali melewati masa-masa sukar ini. Kita baca dulu ininya ya, liriknya. Liriknya bilang, Bapakku datang. Tuhan kita panggil Bapak loh. Lalu menyembahmu di mana? Di sini, bukan di sono, di sini. Artinya apa? Dimanapun kita berada kita bisa menyembah Tuhan kita yang kita panggil Bapak. Lalu kita bilang apa? Ku percaya kau ada bagiku. Tadi kan kita bilang ya, ada di kita nih. Tuhan ada di dalam kita. Lalu bilang apa? Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Sebab Tuhan sertaku. Tak usah kita bimbang, sebab Tuhan di dalam kita. Tak usah ku cemas, tak usah kita nggak perlu cemas. Sebab apa? Tuhan penghibur kita. Tuhan mana yang seintim gitu sama kita? Tuhan mana yang segitu dekatnya, segitu mau apa ya kalau bahasa nggak enaknya, segitu buang-buang waktunya tuh sama manusia tuh. Tuhan kita sungguh dahsyat beneran deh. Lalu next slide. Lalu ada saat ku lemah kau kuatku. Kayak tadi bilang tadi, waktu minggu-minggu kemarin bahkan sampai tadi pagi, saya berasa sangat lemah. Tapi justru ketika kita lemah itu, Tuhan itu mengalirkan kekuatannya. Tuhan itu kuat kita gitu loh. Ketika kita lemah, itu titik Tuhan beracara. Ketika berharap kepada Tuhan sepenuhnya, di situ ketika nggak ada kekuatan kita, nggak ada upaya kita, gaya-gaya kita, ketika kita lemah itu loh Tuhan nyata. Itu Tuhannya. Lalu ketika kita sudah ngaku saatku lemah kau kuatku, tinggal nyanyi apa? Ku nyanyi haleluya, memuji kebesaran nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, dan Tuhan yang dekat sama kita. Silakan Pak. Ayo kita nyanyi pujian, silakan Pak. Saya
Saya undang kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, kita resapi kata demi kata. Bapakku Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagi. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang hadir buat kami Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Tuhan yang di surga ada di hati kami sekali. Luar biasa Kau Tuhan. Bapakku datang. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Menyembahmu. Sembah Tuhan. Di sini. Rasakan hadirat Tuhan. Ku percaya Kau. Tuhan mau melawat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saat ini. Bahkan saudara-saudari yang menikmati di rumah. Nikmati kuasa Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Dan segala tantangan masalahmu menjadi kecil. Karena Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu besar. Perbuatanmu. Yes Lord. Puji sembah Tuhan. Luaskan Tuhan dalam hidupmu Bapak Ibu. Lawatan Tuhan menguasai hidupmu, membebaskan, menguatkan, menyegarkan, memulihkan. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Ku nyanyi ajaib perkasa perbuatan Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Bapa, kami bersyukur kembali kami diingatkan oleh firman-Mu. Sungguh kami harus melatih iman, pengharapan, dan kasih kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Michael. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini sudah menghidupi dalam seluruh kehidupannya Bapa. Sampai hari ini pun Tuhan tetap melatih hamba-Mu ini Tuhan. Untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang dahsyat. Terima kasih Bapak, kami bangga punya Tuhan. Kami sering kali tidak berdaya, tidak mampu, kami terbatas. Namun kami mau terus melatih iman kami, pengharapan kami, bahkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau tetap layakkan kami, sebab kami sudah dibasuh dengan darah-Mu. Kami dilayakkan untuk tetap berada dalam tahta kasih karunia Tuhan, oleh karena darah Yesus yang menyelubungi kami. Terima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Hamba-Mu yakin untuk Pak Michael dan keluarga, bisnis, usaha, dan pekerjaannya,
Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang besar dan luar biasa. Dan ketika Tuhan turun tangan dan campur tangan, Tuhan sanggup untuk melipat kali gandakan, memberkati dengan luar biasa, Bapak. Terima kasih Bapak. Dan biarlah masa-masa ini Tuhan, dia boleh terus melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Terutama Tuhan, hati yang terus mengandalkan Tuhan, hidup yang terus melatih dirinya Bapak. Sebab kami yakin masih ada hal-hal yang besar, masih ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan terus kerjakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami juga dilawat oleh Tuhan. Kami diingatkan bahwa apa yang kami dapatkan, baik pekerjaan, usaha, bisnis kami, semuanya Tuhanlah yang mendahului. Bahkan Tuhan, ada hal yang besar yang terjadi di depan. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan sudah lakukan bagi kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus melatih dan melatih hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami Tuhan. Yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan iman. Dan kami juga tetap mau mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mendapat berkat yang luar biasa, katakan bersama-sama, amin. Ya, baik warga kerajaan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita juga menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kami dilayakkan satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Untuk kami menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ajar juga kami Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar, agar kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Hari ini Bapa, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala, tanda saudara dan saya menghargai korban Kristus di kayu salib. Saudara dengar firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan Daku." Bersama-sama, percayakah seluruh jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Kembali melebihi kepala kita. Tanda kita menghormati, menghargai betapa besar karya Kristus di kayu salib. Hari ini kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh menikmati anugerah daripada Tuhan. Kami diselamatkan, kami disucikan. Kami juga Tuhan menjadi anak-anak Allah. Bahkan dengan darah yang tercurah itu Tuhan, segala sakit penyakit kami ditebus dan disembuhkan oleh darah Yesus. Kami bersyukur Bapa. Sesudah itu Dia mengucap berkat. Dan Dia mengangkat cawan dan Dia berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan Daku." Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita membuka tangan di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat anugerah, buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh rapatakashika pakaralalabaralalabar. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar dan luar biasa Tuhan. Terima kasih kami sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terus tanamkan dalam hati kami. Untuk kami Tuhan, percaya akan janji-Mu
percaya akan kuasa-Mu, percaya juga Tuhan akan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami hari ini boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Manifestasikan kuasa-Mu baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dan kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan untuk sore yang menjelang petang hari ini. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana yang telah disampaikan oleh pembicara yaitu Bapak Michael Setiawan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segenap kami GBI Rob mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Michael yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan persembahan kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Saatnya kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kudus sucikan setiap pemberian kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Hallelujah. Oke, kita pujikan lagu ini. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, ya Tuhan, dan memperluas daerah. Mari katakan dengan iman. Kiranya, haleluya. Dan kiranya kami mohon berkat atas-Mu Tuhan, atas umat-Mu. Oh,
pujikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku, daripada malapetaka ya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.